Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin ya. Sumpah, kata itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat dari kedua orang tua kamu oleh berhasil. Bapak ibu kalian anjing. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Kalian ustaz anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Astaghfirullahaladzim. Goblok! Korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Anjing, babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, babi. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, berjumpa kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya, juga tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara semuanya, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video ya dari Robito Alawiyah ini menanggapi statement atau pernyataan atau apa yang diungkapkan oleh Guru Gembul pada saat Guru Gembul datang ke Robito Alawiyah memenuhi undangan diskusi ya. Diawali dengan menyatakan sikap-sikap para yang mengaku habaib ya. Nah, kemudian timbul jawaban dari Robito Alawiyah. Nah, pihak Robito Alawiyah sendiri di sini hanya menjawab, ada enggak pembelaan, ada enggak. Ya nanya lagi sama kita nggak tahu ya. Gitu. Ya harusnya sejauh mana Robito Alawiyah menyikapi permasalahan anggota Robito Alawiyah yang model kayak gitu, model kayak Bahar ya. Kemudian juga ada yang lain sampai mukul jamaah ya, sampai ngejebut anjing-anjing, babi-babi, binatang-binatang. Itu apaan? Itu kan oleh habaib ya. Robito Alawiyah harus tahu, nggak tahu bohong. Emang sekarang zamannya apa ya? Orang zaman canggih, YouTube di mana-mana, tinggal mau ngeklik aja, ya kan? Kalau dia bilang nggak tahu, baru tahu, dusta itu ya, nggak masuk akal zaman sekarang ya. Jadi nggak masuk akal ya. Zaman sekarang apa-apa aja hari ini keluar, hari ini kita bisa dengar ya, hari ini kita bisa lihat. Nah, Robito nggak lihat, bohong. Apalagi dia banyak media-medianya katanya. Yang jelas media-media kan selalu memperhatikan apa yang terjadi pada media, iya kan? Ya kita sendiri kan suka ngeliatin YouTube aja, kenapa? Ya kita ingin tahu informasi YouTube yang hari ini kan gitu. Jadi itu hanya ngeles doang, bela-bela diri aja ya. Pengen bersih, nggak mau pusing, ya nggak bisa begitu ya. Sampai ada lah Rizik sendiri kelakuannya kayak gitu, ya maki-maki pemerintah, presiden, menteri agama. Itu kelakuannya Rizik Syihab, itu bukan kelakuannya yang ngaku habaib abal-abal lagi. Gimana yang kayak gitu ya? Apa yang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah? Enggak lah ya. Rasulullah itu agung, anggun dengan segala sikap lembutnya ya. Yang begitu apaan? Itu mah cucunya cecurut ya. Enggak ada deh dasar-dasar keturunan Rasulullah yang bacotnya kayak si Rizik Syihab, kayak si Bahar Smith gitu ya. Maki-maki orang, maki-maki ulama, hei anjing, hei babi. Apaan itu begitu omongannya? Yang nggak pantas. Kita sendiri sebagai orang Indonesia nggak pernah kali ngemaki-maki begitu ya. Ya ini dia numpang di sini nggak ngerasa ngumbara kali dia ya di negeri kita ya. Kalau ada lewat depan rumah, gue bledok deh. Empat tadinya ya. Ya sahabat, saudara-saudara, mudah-mudahan ini jadi satu pengetahuan dan satu bahan buat kita, dan kita bisa mengetahui begitulah sikap Robito Alawiyah. Anak buahnya kayak gitu,
Robito Alawiyahnya pura-pura nggak tahu, ngeles, boro-boro ngebelain, iya kan? Boro-boro mengakui, boro-boro membina, nggak ada. Kita usir aja ya, Mbak Alawi ya. Dari Indonesia, Robito Alawiyah suruh tutup. Enak aja dia. Numpang kok ngumbara ke sini ya. Ngungsi dia ya ke sini. Tapi cari makan di sini bikin pusing kita deh. Yang ada malah maki-maki kita di sini orang pribumi ya. Kita usir aja deh. Oke, yuk kita simak lagi bagaimana jalan cerita berikutnya. Selamat menyimak. Apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung. Robito sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Walaupun hati kita pengennya nih orang bukan Habib kali ya. Jangankan masyarakat umum, Robito Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robito Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat memang paling banyak dari Robito Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, si ini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robito Alawiyah. Robito tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robito pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robito. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robito pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robito, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah kita sebut juga. Gimana Robito gitu loh, keresahan gimana Robito? Kok ada ini nih yang begini? Langkahnya Robito seperti apa? Bagaimana cara kita melihat Robito? Pertama, Robito Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya. Ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robito begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Nah itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robito Alawiyah adalah pertama, apakah Robito Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robito membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak Robito pernah belain dia nggak? Robito pernah kasih bantuan hukum nggak? Robito ini medianya nggak kecil. Ada media Robito Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robito Alawiyah. Pernah nggak Robito mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robito
jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robito? Kalau misalnya Robito punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyah lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robito harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robito menegur? Pernah. Sekali, 2 kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robito, gitu. Kalau warga negara, ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robito. Memang Robito nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Gitu. Robito tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robito membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robito itu sendiri. Syed Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robito Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Syed Bahar bin Smith, bukan channel Robito Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Kenapa Robito menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robito menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robito mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainnya, dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robito ya, Robito Alawiyah. Track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat. Gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syekhon itu harus mencatat namanya, karena tersambung.
terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thorigo Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nggak bisa juga. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang terjadi, yang kita lihat ya, ini pihak Robito Alawiyah ini nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu, ngeles doang, pura-pura nggak tahu. Zaman sekarang ya nggak tahu, baru denger bohong itu ya, dusta ya, nggak mungkin ya. Emangnya sibuk sama yang apa? Nggak ada kerjaan kok yang lain. Walaupun kita sibuk bagaimanapun masih punya waktu untuk melihat YouTube ya. Ya teman-teman, begitulah caranya manusia mencari makan, mencari hidup ya. Udah enak ya. Emang udah strateginya kayak gitu. Dia udah punya misi-misi tertentu. Justru Robito Alawiyah itu sifatnya begitu. Nah kayak Ketua Robito Alawiyah aja yang melakukan doktrin ya, topik asegab ya. Ketika ditanya masalah kuburan, ada nggak buktinya, catatannya di Robito Alawiyah? Ya dia nggak catat. Mana ada catatannya ya kan? Sengaja dia nggak catat ya. Supaya kalau ditanya mana bukti catatannya. Kalau Robito Alawiyah ikut campur gitu. Ya begitulah kira-kira ya. Apa-apa ada nggak pembelaan dari Robito Alawiyah? Ya nggak tahu ya. Yang Robito, emang kita orang Robito Alawiyah ya. Oke deh teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan mendapat satu hikmah dari apa yang tadi kita saksikan ya. Dan mendapat satu pelajaran buat kita semua, buat ke depan, dan bagaimana kita menyikapi masalah ini, dan harus bagaimana kita berlaku untuk permasalahan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.